we care. Ya, pemirsa, sebanyak 22 kapal asing sita negara dari patroli sita negara terbengkalai di pangkalan BSD-KP Batam. Sebanyak 22 kapal asing yang disita negara di perairan Batam lantaran memasuki perairan Indonesia kini kondisinya terbengkalai. Bahkan sejumlah kapal mulai rusak dan hampir tampak tenggelam akibat dihantam ombak kuat. Adapun mayoritas kapal sitaan berasal dari Vietnam dan Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap agar kapal-kapal sitaan negara dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir sehingga bernilai ekonomis tinggi. Dan pemirsa, untuk mengetahui nasib kapal asing ini sudah bergabung bersama kami Salam Rahmat. Salam, bagaimana penangkapan kapal ilegal dan informasi terbaru dari sana? Ya, baik, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa kapal-kapal hasil tangkapan sitaan patroli negara yang berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap kini kondisinya sudah mulai tidak terawat, yang bahkan dapat kami sampaikan juga bahwa kondisinya ini sudah mulai memprihatinkan dari negara. Dan salah satunya ini memang benar di tempat kami melaporkan saat ini di pangkalan BSD-KP Batam, di mana memang benar di tempat kami melaporkan saat ini ada sebanyak 22 unit kapal asing yang berhasil disita oleh negara akibat memasuki perairan di Indonesia, yang mana dapat kami sampaikan juga bahwa kondisinya ini sudah mulai tidak terawat, yang bahkan tadi berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini ada sejumlah kapal-kapal yang kondisinya ini sudah mulai tidak terurus dan bahkan sudah ada yang mulai tenggelam yang ditafsir harganya bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari KPKNN. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini dan juga apa penyebab dari kapal-kapal ini masih juga terbengkalai di bangkalan ataupun juga di pangkalan BSKDN ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Laksamana Muda TNI dengan Bapak Adin Nur Awaludin selaku Dirjen PSDKP. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, ini apa Pak? Sebenarnya apa yang menjadi penyebab adanya dari kapal-kapal ini masih bertengger ataupun juga masih ada di sini? Apakah tidak digunakan oleh masyarakat sekitar atau bagaimana Pak? Baik, terkait penanganan dari 22 kapal ikan asing yang kita tangkap oleh jajaran Dijen PSDKP yang kemudian dibawa atau dikawal dan ditahan di pangkalan PSDKP Batam. Pada dasarnya proses penyidikan setelah ditangkap di laut oleh jajaran kapal pengawas PSDKP, kemudian disidik oleh pangkalan PSDKP Batam, selanjutnya kita serahkan kepada Kejaksaan Negeri setelah P21. Kemudian penuntutan di Kejaksaan diserahkan kepada pengadilan untuk putusan. Setelah diputuskan inkrah, maka akan menjadi statusnya menjadi BMN atau status aset negara. Nah, dalam konteks status aset negara inilah proses berikutnya maka ditentukan oleh pihak kejaksaan sebagai eksekutor, apakah itu disita yang kemudian dilelang dan PNBP-nya masuk di kejaksaan atau kemudian dimusnahkan. Nah, dalam proses lelang inilah pada akhirnya ada satu proses yang cukup panjang yang kemudian berakibat kondisi kapal yang ada di pangkalan PSDKP yang Mas lihat di sini, karena waktu yang cukup panjang mulai dari penyidikan sampai dengan putusan, ada kapal-kapal yang tidak terus bahkan sampai dengan tenggelam seperti itu. Pak, ini terkait dengan masalah kebijakan atau birokrasi, apakah dari KKP sendiri ini masih mengedepankan dengan istilah menenggelamkan atau justru ada kebijakan baru nih Pak? Baik, untuk Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahid Trenggono saat ini mendorong kebijakan, ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perikanan, di situ dijelaskan di pasal 76C, menyatakan bahwa kapal yang berstatus inkrah aset negara ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Menteri, kita memiliki program yang namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, diharapkan dengan proses pengajuan kepada DJKN melalui kejaksaan, diharapkan keluar putusan status pemanfaatan dari DJKN, kemudian kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan dan diharapkan KKP sebagai pembina nelayan akan menyerahkan kapal tersebut kepada nelayan. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan. Jadi kebijakan sekarang adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dari kapal yang kita tangkap.
Oke, siap. Terima kasih Pak Adin atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin selaku dari Dirjen PSDKP. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan juga dari Dirjen PSDKP ini juga tentunya berharap agar kapal sitaan dari negara ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk membangkitkan nilai ekonomis mereka untuk berlayan ataupun juga mencari ekonomis yang jauh lebih tinggi ketimbang didiamkan begitu saja hingga terbengkalai bahkan dibiarkan hingga tenggelam. Ya, Pram, Stefani. Baik, terima kasih banyak rekan Selamat Rahmat atas informasinya dan selamat bertugas kembali.